Atau tunggu ramai dulu lah. Nggak lebaran Akil. Apa? Nggak lebaran. Lebaran. Lebaran mah tetap lebaran, Cok. Nggak balik gitu. Gimana ya cara nyari tiketnya? Biasanya suka ada yang Kita aja jual gitu. takut ada begal. Biasanya. Oh, oke. Nomor 2. Dapat panggil mana saja dalam program tanpa harus mendefinisikan sebelum digunakan. Itu built-in. Dapat didefinisikan juga fungsi dan ada di mana saja. Global variabel dapat diakses hingga ya baris dalam fungsi. Selama fungsi dijalankan tidak dapat diubah atau bahkan dasar dari luar. Lokal, fungsi bersarang, closure, fungsi bersarang, closure, variabel non lokal dalam fungsi and closing. Udah itu doang ya. Berapa orang ini? Guess anjir 20. Halo, halo. Terdengar dan terlihat share screen gue. Label. Wow. Oke, ini kita satu SKS teori dari PPT ya. Habis itu bahas soal UTS tahun lalu, terus pertanyaan. Anjing belum download ya. Ini ya, anjir Bu Yuli. Ini pertemuan 2. Pertemuan satunya apa ya? Kontrak doang ya? Oke, PBF, pemrograman berbasis fungsi. Sebenarnya PBF ini kan sesuai judulnya aja sih guys. Jadi berbasis fungsi ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dari yang namanya function gitu. Nggak jauh dari yang namanya fungsi. Nggak jauh dari yang namanya sintaks def gitu. Def apa gitu. Nggak pasti selalu ada itu. Namanya aja berbasis fungsi kan. Function as first class, bla bla bla, high order, lambda calculus. Sabar ya, fungsi. Nah ini, seperti yang kita tahu, fungsi itu udah dijelasin ya di Alpro ya. UAS. Udah belum sih? Waktu Alpro, setelah UTS, ada nggak fungsi waktu Alpro? Serius nanya nih, gue lupa. Yang bikin dev-dev kayak gini. Ada kalau nggak salah. Ada kan? Oke. Nah, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu, PBF itu. Nggak jauh-jauh dari dev, apa. Dan kata lainnya itu kalau dalam matematika ya fungsi fx gitu. Sama aja sebenarnya kan. Fx sama dengan ekspresinya apa gitu. Ekspresi atau pernyataannya itu apa. Kalau yang contoh pada di sini, ya ini kan ekspresinya x-nya itu dikali dengan x itu sendiri kan. Artinya ini pangkat ya. X pangkat 2 kan artinya. Ya udah ini sama aja kita nulis fx sama dengan x pangkat 2 gitu. Dengan x-nya kita masukin nilainya berapa.
Contohnya di sini kita masukin 3 nih. Dengan ini ya, ketentuan memanggil fungsi. Print pangkat 3. Dalam kurung maksudnya 3 gitu. Karena 3 ini akan menjadi kesubstitusi ke X-nya gitu. Ntar diolah lah di ekspresi atau pernyataannya. Menggunakan return. Karena return itu untuk mengembalikan nilai dari fungsinya tersebut gitu. Sebenarnya ada alternatif lain ya, tanpa return juga bisa sebenarnya. Kayak kita bikin fungsi sendiri, apa namanya ya, ekspresi sendiri, pernyataan sendiri. Terus kita gunain print. Bisa sebenarnya. Mana? Ini adalah ya. Coba def misal pangkat 2 tadi ya, pangkat 2 X terus nah ekspresinya misal hasil nih, misal hasil sama dengan X kali X, ntar print hasil. Nah bisa sebenarnya kayak gini, terus tinggal dipanggil fungsinya dengan pangkat 2 dalam kurung. Nah, kita masukin X-nya berapa? Misal 3. Nah, kelihatan kan hasilnya sama aja. Sedangkan yang di modul, dia menggunakan return. Nah, ini cara lebih ringkasnya aja. Jadi ini fun fact aja sih sebenarnya, kita bisa bikin seperti ini. Jadi kita bikin pernyataannya apa di sini. Habis itu kita print, ini udah termasuk fungsi sebenarnya. Fungsi yang sangat sederhana ya, sangat dasar. Sama aja kita kayak menyatakan, kok ini. Apa ya komen di Python, ini ya. F(x) sama dengan X kali X. Sama lah kayak gini, atau X pangkat 2 gitu. Gini ya. Sama aja kayak gini kalau dalam matematika ya. Nah, jadi fungsi itu ya nggak jauh-jauh dari ini, PBF berbasis fungsi ya. Jadi pemrograman itu ya berbasis fungsional matematis kayak gini dasarnya itu. Fx, Gx segala macem ya, ntar kita bisa substitusi gitu-gitu dah. Oke. Itu yang sangat dasar ya, yang harus kita di luar kepala ya, harus kita kuasain juga dalam pemrograman. Ini sisanya sama. Apa ini? Function first class object, sebuah fungsi. Jika sebuah fungsi, maka contohnya apa? Ya, jadi fungsi tadi yang sudah kita buat menggunakan sintak def ya. Def apa gitu. Nah, fungsi tersebut bisa kita simpan ke dalam variabel. Nah, ntar jadi variabel itu jadi fungsi itu sendiri gitu. Sama aja kayak nge-replace lah. Kita coba yang tadi. Mana nih? Ini ya. Misal ini ya. Pangkat 2 sama, nah ini ya. Nah, ini artinya kita bikin variabel pangkat 2, terus kita masukin fungsinya, fungsi yang kita bikin pangkat 2 ini dengan nilai yang 3. Jadi otomatis kalau pangkat 2 ini dipanggil, ya keluarannya 9 gitu. Karena yang kita masukin tuh X-nya itu 3. Berarti pangkat 2 pangkat 2 3 gitu misalnya, jelek. Ginilah misal. Nah, ini kalau kita jalanin masih ngebekas ya. Ini pangkat 2 dari 3. Kok non?
Apa ini yang salah? Bejir. Oh, iya deng. Intinya paket fungsi ya. Loh. Nah. Non-type update is callable. Oh ya. Nah, ini dia guys. Kenapa ini error? Nggak berlaku karena ini fungsi yang tidak menggunakan return ya itulah pokoknya. Kita nggak menggunakan return. Coba ini kita ubah menjadi return hasil. Apakah works real? Sama aja bejir. Print. Apa ini yang salah ya? 10 dari 3. Ya. Ngomong. Aduh. Oh, kok. Asli. Coba-coba aja, Jir. Ini return. Salam. Apa bukannya bisa ya di ini? Apa yang salah ini? Ya intinya gitu ya. Bukannya ada ya tugas yang kayak gini. Apa namanya? Closure ya. Assignment to variable. Ya udahlah ya, nanti kita bedah. Oh ya, mungkin salah satu faktornya ya karena nggak langsung return tadi kayak tadi guys. Kalau dia mungkin langsung dibuat return, dia mungkin bisa simpan kayak gini. Ini kan sederhana, tapi dia kan langsung mengembalikan nilai halo dunia kalau kita panggil fungsi salam tersebut. Jadi kan dia nggak ada parameter atau argumennya di dalam fungsi salam ini. Ya intinya fungsi sebagai first class object itu dia bisa disimpan ke dalam variabel baru ya, variabel baru. Terus dikirim sebagai argumen ke fungsi lain, Jadi variabel itu bisa kita buat sebagai argumen untuk fungsi lain. Ya, misal kayak mana yang ngasih contohnya? Ini nggak ada di sini. Nah, kayak gini nih. Ini nih. Pangkat N, pangkat 2. Nah, ini bejir. Nah. Wah, zoom brutal. Nah, kayak gini. Apa harus pakai lambda ya tadi? Bisa jadi. Nah, jadi variabel yang kita bikin untuk menyimpan fungsi yang kita buat, ya, contohnya di sini pangkat 2. Nah, fungsinya kita masukin N-nya itu udah 2 gitu. Ya kan ini N-nya kan ya. Ya, ini N-nya. Buat pangkat dalam kurung 2 itu udah masuk ke N-nya ini. Nah, tapi pangkat 2 ini kan udah menjadi fungsi dan sekaligus bisa ngirim argumen atau parameter ke fungsi lainnya juga ya. Nah, jadinya dia bisa masukin argumen lagi gitu. Karena ya variabel pangkat 2 ini menjadi fungsi itu sendiri. Menjadi fungsi buat pangkat ini gitu, secara tidak langsung. Makanya dia hasilnya ntar 4 kali 2 gitu. N-nya 2, X-nya, nah jadi
pangkat 2 dalam kurung 4, 4 itu jadi X-nya. Correct me if I'm wrong ya. Seingat gue sih gitu. Woi, kok gini sih? Kocak. Ya kan? Dikembalikan sebagai nilai dari fungsi lain. Oke, disimpan dalam sub. Kayak gitu ya. Jadi intinya fungsi yang kita bikin bisa jadi lebih fleksibel. Intinya gitu. Kita bisa masukin ke dalam variabel. Variabel tersebut juga bisa jadi fungsi itu sendiri, dan fungsi itu sendiri juga bisa jadi parameter atau argumen lain untuk fungsi yang lainnya juga. Nah, itu namanya modular, guys. Modularisasi, modular, apa lah ya? Modular ya pokoknya. Jadi dia dynamic. Nah, ini lebih high order. Oh ini high order ya. Ya sebenarnya mirip-mirip aja sih. First class sama ini. Nah, high order ini dia fungsi yang menerima fungsi lain sebagai argumen. Kelebihan dari high order. Ya ini. Dia lebih variabel tadi sebenarnya mirip-mirip sih. First class object sama high order function tuh mirip dikit. Bedanya apa ya? Kayak gue juga nggak tahu bedanya apa. Bedanya ini. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan banget sih. Sama-sama yang gue jelasin tadi. Intinya variabelnya bisa jadi fungsi, terus bisa ngembalin nilai fungsi tersebut, terus bisa disubstitusiin nilai untuk argumennya lagi. Nah, jadi lebih reusable aja sih, biar bisa dipakai terus-menerus aja. Kayak misal fungsi pangkat nih, ya fungsi buat pangkat tuh lu mau pangkatnya berapa kan? Terus ntar mau dipangkatin dengan apa gitu. Lo mau tahu pangkat pangkat 4 pangkat 2 itu berapa. Nah, ntar 4 itu sebagai X-nya, N-nya itu sebagai pangkatnya. Jadi tinggal setting aja, makanya kita simpannya ke variabel. Ini pangkat 2, ini kalau pangkat 3. Ntar kita manggil fungsi tersebut, kita tinggal masukin angka yang mau kita pangkatin. Begitu. Lanjut, map filter reduce. Mutable data, ya ini tahulah kalian. S plus dunia. Kalau dunia. Ini nggak jelas juga PPT-nya. Ini bukan contoh immutable, nggak sih? Memang nggak jelas tuh Bu Yuli ini. Ini bukan contoh immutable data ya. Contoh imut lah itu, Bel. Kan dia nggak ngeluarin nilai total gitu. Kan itu list sama karakter. Kalau misal dia S-nya sama dengan numerik, terus S ditambahin numerik, itu numerik tambah numerik, kan ngasilin nilai baru. Kalau dia kayak gini, kan nggak ngasilin nilai baru, tapi menambah. Kalau nggak di sebelahnya, di mananya gitu. Jadi nilai lama tetap ada plus nilai baru. Harusnya gitu sih, makanya dia immutable, nggak berubah, nambah doang. Ya itu variabel. Aduh anjir. Wait ya. S.
Anjir, kalau lo terus kalau dia immutable, ini harusnya keubah. Berarti nggak immutable, apa gue yang goblok? Ini kan immutable tuh kan nggak bisa diginiin loh, nggak bisa di-replace setahu gue ya. Dia nggak bisa di-replace seperti ini. Atau di manipulasi string. Sabar, gue lupa lagi kayak mana. Anjir, kayak mana gantinya ya? Ini nggak sih? Misal 0 kita ganti oleh woi Palo. Oh ya nggak bisa ya. Kita tanya GPT ya. Jadi ragu. SS aja langsung anjir. Apakah benar? Benar ya. Tidak dapat dibahas setelah datangnya. Tidak mengubah string. Kalau yang bawah iya imut, soalnya tuple. Gua string imut ya. Lah. Kita tanya lagi, apakah variabel S bisa dimanipulasi string? Dan jika ya, apakah masih termasuk immutable? Betul, immutable. Bisa dimanipulasi string. Iya, variabel S bisa dimanipulasi menggunakan metode string pattern. Ini mah juga tahu. Relasi tidak berubah. Sabar ya guys, apakah bisa jika indeks string pada variabel dimanipulasi atau diubah nilainya? Kalau nggak bisa berarti ya udah immutable berarti. Agak batu dikit, tidak bisa ya udah ya udah ya pingnya. Oke, jadi ternyata ini tuh immutable guys. Gua kira bisa dimanipulasi stringnya itu dia tidak immutable jadinya. Ternyata nilainya tidak berubah. Hanya bentuk nilainya saja yang berubah. Oke. Pure function. Ya, pure function yang dari awal gue jelasin tadi ya. Yang benar-benar murni fungsi. Nah, inilah nih, sama aja. Ini sangat-sangat pure function, vanilla function. Itu. Ini sering banget kepake ya di pemrograman manapun. Pure function, high order lah. Ini ada di PPT pertemuan 6 nggak sih? Pertemuan 4 atau 5?
Evaluasi ekspresi. Proses menghitung nilai dari suatu ekspresi berdasarkan evaluasi ekspresi ini sama aja kayak kalian make fungsi eval, guys. Fun fact-nya. Kayak mana ya? Misal ada X 3, Y-nya 4. Segitu aja lah. Terus hasil print hasil enggak dong, print eval gini ya guys, dari X kali ini keyboard gua ngapa kali Y kali S kali Y kurang X, misal kayak gini. Ini sih bisa nggak sih? Apa sih ini? Error lagi, udah nggak bisa ngoding gua, adalah pensiun aja gua. Kok gue lupa ya caranya? Eval tambah hasil ya, sama aja bro. Ini loh di Alpro ada ini, bisa pakai fungsi eval pada Python. Itu tuh evaluasi ekspresi intinya. Jadi kalau kalian ekspresinya matematis, ntar bisa kehitung langsung semua. Ekspresi. Nah ini, anjir, beda dikit. Nggak usah kayak gini. Pakai ini ternyata. Hasil, misal eval 3, ini bisa dalam bentuk string guys, pangkat 2 kurang 2 tambah 23, hasil lah misal print hasil. Nah ntar dia hasilnya bisa langsung ke ini, emang ini hasilnya, percaya aja sih gua itu. Jadi intinya dia langsung ke kalkulasi otomatis ya, sama aja itu evaluasi ekspresi. Ini sama aja. Biasanya digunain untuk ini kalau fungsi eval itu buat kalau kalian input angka-angka gitu. Kalkulator bisa sih sebenarnya ini. Apa kalau kalian mau masukin input enggak usah input kayak gini. Pokoknya gitu deh, bisa. Gue lupa. Nah, kita masuk ke lambda. Apakah ada yang bingung dengan lambda? Ini adalah lambda kalkulus. Ya. Siapa tuh? Android Premium Kak. Simpan Android Premium siapa? Diam dulu lah. Fungsi lambda ini ya sebenarnya lambda itu fungsi. Dia lebih ke pure function sih. Pure function yang dimasukin ke sintaks yang namanya lambda. Jadi ya kalau lu pengen bikin fungsi tapi sederhana, nggak ribet-ribet, nggak gimana, kayak misal lu pengen bikin fungsi
pangkat 2 kayak tadi dah. Nah, itu tuh ya tinggal pakai lambda karena kan sederhana ya kan. Makanya kalau bikin fungsi yang sederhana kayak kayak pangkat 2, mau bikin fungsi pangkat 2 atau Fibonacci atau segala macam, ya pakai lambda aja karena cepet. Sebenarnya kalau di kompleksitas waktunya nggak cepet-cepet banget sih ya. Ini kayak gini nih. Jadi bisa dimasukin ke variabel juga. Nah, ntar variabel itu jadi fungsi itu sendiri juga. Jadi kayak first class function tadi ya, atau function juga mirip. Nah, lambda ini sama aja kayak dia sama aja kayak def, tapi nah ini ada anjir bawahnya. Nah, sama aja kayak gini nih, yang di bawahnya. Def perkalian argumennya X dan Y. Nah, return X kali Y. Karena kita mau bikin ini kan, fungsi perkalian. Nah, daripada kita bikin def segala macam ini jadi dua, kita bikin fungsi cuma 2 baris tuh, yang penting kita pakai lambda, intinya gitu. Kalau fungsi kalian itu cuma 2 baris, def perkalian, habis itu langsung return, yang penting kalian pakai lambda, cuma sebaris. Itu aja sih, lebih ke efisiensi ke function yang sederhana ini gitu. Dinamakanlah lambda. Kalau mau yang lebih rumit ya lambda kalkulus. Namanya juga rumit, lambda kalkulus. Udah ada pertanyaan? Temuan 3. Kok dulu anjing lah. temuan 3. Apa ini kok ada pertemuan 1, Cok? Ini perlu dibahas nggak? Jujur-jujuran aja. Pertemuan 1 nih. Sama aja dibahas. Kenapa? Udah dibahas kayaknya lihat tadi. Udah ya. Cuma itu doang kan? Iya. Ini kalian bisa GPT sih. Kalau mau kepo lebih lanjut ya, kayak apa itu paradigma prosedural. Paradigma pemrograman lah intinya. Ya, paradigma pemrograman lanjutannya ya kita ada fungsional, ada banyak kalau mau dilihat. Nah, itu ntar bahasa pemrogramannya beda-beda juga. Lanjut pertemuan 3. Astaga, ini pertemuan 3 di mana? Anjing nggak jelas. Closure dan scope variable. Nah, ini tuh lebih ini alpro, ngulang alpro ini mah. Di sini oke. Variable lokal, aduh. Ini alpro, guys. Sumpah ini alpro. Alpro habis UTS apa ya? Nah, jadi intinya di sini ada variabel lokal, global sama non lokal, dan apa itu closure. Nah, variabel lokal itu ya lokal variabel yang dimana dia variabel yang hanya bisa diakses secara lokal fungsi. Ya itu variabel punyanya fungsi itu gitu. Contohnya kayak di sini. Ya. Def hitung pangkat X hasil. Nah, hasil itu variabel lokal. Itu ya. Udah sih, sesimpel itu. Hasil itu variabel lokal namanya. Karena dia di dalam fungsi. Variabel global.
Nah, kalau variabel global ya sesuai namanya, dia bisa dipakai di seluruh fungsi. Kalau non-lokal nih variabel fungsi di dalam fungsi ya gitu. Udah gitu-gitu doang sebenarnya. Dalam nested function merujuk ke variabel dari fungsi luar tanpa mengubah variabel global. Ya, tapi kalau dalam contoh di implementasi ini kan hitungan yang di dalam fungsi pembuat counter yang pertama ini, ya, itu kan namanya lokal variabel. Oke. Nah, habis itu di dalam fungsi pembuat counter ada fungsi lagi namanya fungsi tambah. Di sini ada sintaks non-lokal hitungan. Nah, artinya non-lokal ini itu variabel non-lokal yang tidak mempengaruhi variabel lokal. Cun nggak? Cun lah ya. Jadi di fungsi tambah dia ini minjem loh. Minjem variabel hitungan yang lokal ini, tapi tidak mempengaruhi. Makanya dia pakai sintaks non-lokal. Nah, jadi kayak sintaks non-lokal ini kayak lu bilang ke fungsi utama lu, yaitu fungsi pembuat counter. Woi, gue minjem dong variabel hitungan, tapi nggak gue habisin, tapi nggak gue ubah gitu intinya. Nah, jadi di dalam fungsi tambah hitungan non-lokal hitungan, nah itu dia jadi variabel sementara gitu, tanpa mengubah nilai dari variabel lokalnya, yaitu 0. Nah, gitu. Jadi dia nggak merubah atau nggak mempengaruhi variabel lokal. Jadi intinya non-lokal itu dia nested, variabel di dalam fungsi, nested variabel. Tapi tidak mempengaruhi lokal variabel. Nah, itu intinya. Closure. Nah, closure itu teknik atau cara yang gimana fungsi kita tuh bisa ngeakses variabel dari lingkup luar. Meskipun fungsi tersebut dieksekusi di luar lingkup aslinya. Ya, ribet kali bahasamu. Intinya fungsi dalam fungsi, tapi bisa diakses lewat variabel. Ya, sebenarnya kayak HOV tadi sih, high order variable PPT sebelumnya. Mirip-mirip kayak gitu. Nah, inilah nih. Nah, ya itu closure, namanya closure. Jadi lebih modular, lebih fleksibel, lebih dynamic. Iya, gitu. Closure tuh begitu. Jadi closure tuh kalau ditanya closure, ya closure tuh cara, konsep, teknik. Untuk apa? Untuk biar fungsi kita bisa dipakai terus-menerus. Apa itu karit ya? Anjir, kebalik kayaknya gue. Bener, Neng. Iya, begitu. Lanjut. Nah, mulai seru dikit. Generator. Iterators, generators. Iterator itu
Nah, langsung contoh ini. Nggak ada yang sederhana apa? Aduh. Oke, jadi ini gua kasih gambaran simpelnya. Iterator tuh kayak mana cara kerjanya dan bedanya apa sama generator. Iterator itu dia itu berupa kelas atau Object Oriented Programming ya, OOP. Dia pakai OOP. Dia pakai objek. Jadi objek itu bisa diiterasiin. Nah, makanya disebut iterators. Iterators itu memungkinkan objek dapat diiterasi. Objek loh ya, beda. Objek. Nah, kenapa harus pakai OOP? Karena iterator itu tujuannya digunakan untuk menyimpan memori dari objek tersebut gitu. Biar reusable gitulah. Kalau mau dipakai lagi ya bisa segala macam cepat gitu. Cuman ya lebih berat emang. Kompleksitas waktunya lebih ya gitulah. Lebih lama. Nah, iterator ini diimplementasin kepada fungsi range yang built-in pada Python ya. Yang ini loh guys, nih yang biasanya kalau kalian ngeprint for i in range, nah fungsi range ini nih, in range 10 misalnya, print i sekarang, koma i ya kayak gini kayaknya. Nah, inilah intinya. Nah, range ya. Dia iterator itu implementasi pada fungsi range. Nah, range itu sebenarnya argumennya bisa banyak ya. Nggak cuma satu argumen kayak gini. Dia bisa 3. Ada start, stop, sama lompatan ya, salah. Ya, ini apa nih? Main range. Anjir, dia bikinnya gak niat banget. Main range. Apalah. Nah, ini ini contoh sederhananya banget ya. Ini range-nya dia cuman persis, dia cuman minta satu argumen doang. Mau berapa n-nya gitu. Padahal aslinya kalau di fungsi Python yang di sini, range yang di sini, itu dia ada 3. Ada start, stop, sama loncatannya itu berapa banyak gitu. Nah, kalau di contoh myRange di PPT, dia cuma minta n-nya mau berapa. Nah, gitu. Nah, kalian harusnya masih ingat ya. Struct.dat ya? Iya, struct.dat. OOP, kita belajar OOP. Di sini masih ada namanya di dalam kelasnya ya tentunya. Di dalam blueprint tersebut ada yang namanya konstruksi init. Buat ngedefinisiin parameter atau variabel apa aja yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, karena ini fungsi yang range yang sederhana banget, dia cuma minta n doang, atau maksudnya itu berapa banyak sih range-nya, seberapa jauh maksudnya. Nah, jadi ini kenapa i-nya 0? Karena dimulai dari indeks 0. Kalian mau ini i-nya 1 juga bisa sebenarnya. Jadi dimulai dari 1 bukan 0. Nah, habis itu self.n ya. Ini seperti biasa lah, ini di struct biasa buat ngedefinisin biar initnya itu hidup. Variabelnya hidup.
di dalam kelas tersebut. Nah, terus ada metode. Nah, metode iter sama next. Nah, iter ini ya untuk mengiterasikan objeknya. Objek yang bakal dipakai pada kelas tersebut. Nah, jadi makanya dia cuma return self doang. Jadinya semua objek yang masuk ke dalam kelas i tersebut itu bakal menjadi objek itu sendiri atau self itu sendiri, akan dijadikan iterasinya sendiri. Makanya kalau nggak ada fungsi iter nggak bisa diiterasiin. Ya intinya ini iteratornya lah. Sama aja ini tuh i-nya kali ya. Ya ini mah variabel. Nggak bisa dibandingin sama for. Ya itu intinya iteratornya lah. Biar bisa diiterasiin. Terus next itu metode next itu biar dia bisa selanjutnya gitu. Iterasi yang selanjutnya. Jadi kalau nggak ada metode next ya kita nggak bisa ngeiterasiin yang selanjutnya. Ibaratnya gini. Ini kita pakai perulangan for ya. Ini kan sama aja iterasi sih sebenarnya. Ini iterasi, 10 iterasi ya kan. Dengan indeksnya defaultnya itu 0 by default pada Python. Nah, jadi apa ya next ya? Oh ya next. Ibaratnya next itu ya biar dia bisa loopingnya aja sih sebenarnya, mirip-mirip looping juga. Next itu biar bisa dia lanjut ke i yang selanjutnya dalam rentang 10. Jadi 0 sampai 10. Ini kalau gua print i terakhir. Ini kalau nggak salah nilainya 10 ya. Oh enggak, 9. Oh iya. Kan next-nya 0 ya. Oke. Jadi next itu, metode next itu sama aja biar dia bisa iterasi ke selanjutnya. Jadi kalau nggak ada dia, ya nggak bisa iterasi. Ini karena metode iter itu cuma mendefinisikan, oh lu bisa diiterasiin, objek yang bisa diiterasiin. Sedangkan kalau itu ya, lu udah mulai mainin iterasinya, oke, selanjutnya. Nah ini kenapa umumnya ada if, kalau ini bacanya jika 0 atau objek indeksnya 0, jika 0 kurang dari banyaknya n, berarti i sama dengan i. Ini i yang mana? Lokal apa ya? Oh ya, ini i bikin definisiin variabel baru. I itu sama aja dengan self titik i. Nah, self titik i ditambah 1. Terus biar ada outputnya return i. Jika else stop iterasi, diberhentiin. Nah, jadi kan self i ini kan 0. Nah, self titik n ini kan kita bisa masukin nih ke objeknya. Misal gue masukin 10, 5 lah, 5. Berarti cara bacanya jika 0 kurang dari 5, true kan? Nah, berarti i-nya jadi self titik i, jadi objek itu sendiri. Berarti 0 ditambah 1, ya kan? Self titik plus sama 1. Ya. Terus bertambah sampai kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Gitu, guys. Itu iterator. Mirip kayak for sih sebenarnya, tapi
Kok for? Iya, mirip kayak for ya. Intinya gitu, mirip kayak for. Itu iterator, mudahnya gitu. Nah, biasanya tuh kayak dipakai ya buat lu mau iterasi tapi lu mau nyimpen datanya biar bisa dipakai terus-menerus. Tapi ya emang boros memori karena itu nyimpennya ke RAM. Tapi bisa cepet loh kalau lo panggil lagi gitu iterator. Nah, sedang generator sebaliknya. Generator tuh sama, tapi efisiensinya aja, kompleksitasnya. Kalau generator tuh biasanya dipakai, nah kalian kalau bisa streaming video nonton YouTube atau nonton film bajakan, nonton anime streaming, nah itu pakai generator sebenarnya konsepnya. Karena generator itu dia mirip kayak iterator, tapi dia tidak menyimpan ke memori kalian. Jadi cocok banget buat data yang besar. Karena dia tidak memakan memori, terus ya udah dia tuh manggil objek atau data yang diperlukannya aja. Ibaratnya gini, misal kalau iterator, misal kita ada buku 1000 halaman. Iterator itu dia nyimpen memori ke memori setiap halamannya. Jadinya pas kita manggil, oh gue mau halaman 5, dia langsung kepanggil 5. Gue mau halaman 100, dia ingat segala macam. Nah, tapi itu nyimpen ke memori kalian, jadinya boros. Nah, tapi kalau generator gue mau halaman 1900 misal. 1000. Halaman 109 misal. Ntar ya outputnya ya udah halaman 109 itu aja. Dan dia nggak menyimpan memori. Jadi dia manggil ya sesuai kebutuhan lu aja, dia nggak nyimpan apa-apa. Makanya codingannya juga simple ya, karena cuman berbasisnya function doang. Ini lebih ke pure function. Apa ini? Ya bisa dibilang pure function atau high order function bisa. Begitu. Jadi generator ini lebih sederhana lah. Oh iya, dia pakai yield. Yield tuh sama aja kayak return, tapi bedanya apa ya? Gue lupa anjir. Ada bedanya nggak? Yang gue bilang tadi ya. Tadi. Sebenarnya secara garis besar gitu doang ya. Dan jangan panik ngelihat codingan iterator atau generator. Karena gitu-gitu doang. Dan sih contoh generator nggak ada yang bener anjir. Ini ya. Nah. Dia loopingnya pakai while. Sama aja sebenarnya. Pakai for juga bisa berarti ini. Harusnya ya, teori aja. Kalau kita pakai for i kurang dari n. Iya, bisa nggak sih? Harusnya bisa. Kalau pakai while bisa, harusnya pakai for bisa. Tapi gue nggak tahu fungsi yield ini harus pakai while apa nggak syaratnya. Coba-coba aja. Lanjutlah ya. Apa ada yang ingin ditanyakan sembari kita melanjutkan?
Ini udah gue jelasin. Langsung ke karit aja ya. Karying. Teknik yang memungkinkan pembuatan fungsi baru dari fungsi yang sudah ada dengan mengikat satu atau lebih parameter bla bla bla. Ya ini juga jelasin kan. Gimana sih contoh? Oh ini ya contohnya. Kita bikin fungsi sederhana perkalian. Nah ini sama aja tapi pakai lambda. Oke. Disimpan ke variabel kayak closure tadi, sama kayak first class object tadi ya. High order maksud gua, high order. Terus multiply by. Oh ini kita bikin fungsi, parameternya itu fungsi. Terus angka ini ya lu mau berapa. Nama fungsinya aja dikalikan oleh ya kan, multiply dikalikan oleh fungsinya apa, terus lu mau dikaliin berapa. Nah itu juga lu bisa simpen ke dalam variabel. Nah jadinya dia bisa sesingkat ini guys. Lu mau doublein kan berarti dikali 2 kan, doublein angka, lu tinggal tulis variabel yang udah lu simpen dengan hack order dan carrying ini segala macam. Ya udah ntar ke double-nya ntar hasilnya 25 ya kan. Lu mau bikin triple berarti kan dikali 3 kan, multiply 3 ya kan nih. Ntar dia berapa? 125 ya? 125 sih. Itulah pokoknya. Regular function. Ini sebenarnya mirip-mirip aja ya sama high order, closure. Beda-beda dikit aja. Intinya sama sebenarnya. High order function. Nah, intinya bisa dipakai secara efisien, modular, dinamis, reusable. Nah, sebenarnya masih gampang guys PBF. Jangan nanya GPT juga ntar pas UTS, udah pasti bener itu. 100% akurasinya. Sesederhana itu soalnya. Rekursif juga kan ada ya di Alpro. Nah intinya rekursif ini harusnya masih anget ya. Baru minggu lalu kan. Rekursif itu ya intinya fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri sehingga terjadi looping anjay. Udah gitu aja sebenarnya. Sehingga terjadi looping anjay. Ya ini di Alpro ini udah ya rekursif. Alpro apa struktur gue lupa. Anjir masih hangat banget.
Reduksi ini apa? Oh, ini sama aja kayak dekomposisi nggak sih? Kita mendekompos suatu masalah menjadi kecil-kecil, ke bagian-bagian kecil, agar lebih mudah diselesaikan yang mana dulu gitu. Tapi tetap mempertahankan ukurannya ya. Mirip divide and conqueror anjir Alstrad. Fungsi reduction. Ini built-in ini ya, built-in function Python-nya ya ini maksudnya. Kayak kalian bisa langsung makanya kayak learn ini kan sering dipakai nih learn. Nah, ini sebenarnya library bawaan Python aja sih ya, namanya functool sama collection. Di situ kalian bisa import suatu fungsi yang emang harus diimport dulu bawaan Python, tapi nggak perlu pip install package apa gitu. Tapi harus diimport dulu. Kita deklarasiin menggunakan ini from library-nya apa, import apa nama fungsinya gitu. Mirip R lah. Kalau counter buat ngitung kemunculan huruf, ini biasanya dipakai buat enkripsian ya. Cuma kita nggak belajar. Reduce ini ya. Reduce-nya apa? Reduce dalam pertama, satu dan kedua, mulai hasil dengan yang berikut dan seterusnya. Oh, ini keren juga. Tools. Udah gitu doang guys. Bahas ini kali ya soal tes. Mana tadi anjir? Ya. Oh ini siapa cok? Acep anjir. Acep Purkon ini siapa? PhD anjir. Siapa cok ini gua kepo jadi. Anjing ada cok. Dosen ITB anjir. Terkenal cok. Anjing di Google. Anjing lemot. Lektor. Kemudian sistem kompleks. Anjing cok. Wah gila. S3 di Jepang anjing.
Oh, anjing banyak banget, Cok. Wah, publikasinya. KI ya. Dosen sipil anjir. Anjing, all rounder, Cok. MTK bisa, sipil bisa. Apa tadi? Ini dua ini siapa ya? Cir. Apa ini?